Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kemudahan, termasuk kemudahan berkomunikasi melalui media sosial. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam menjaga akhlak dan lisan. Pada kesempatan kali ini, saya Urfahaula Syakuro akan membawakan ceramah dengan metode solusi yang berjudul Bijak Bermedia Sosial di Era Digital. Yuk simak videonya dengan baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada era digital ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan WhatsApp, TikTok, Instagram, dan berbagai platform lainnya. Namun, di balik manfaat besar tersebut, media sosial juga membawa berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu masalah terbesar yang terjadi di media sosial yaitu menyebarkan suatu informasi tanpa memeriksa dulu suatu kebenarannya, atau biasa disebut dengan hoax. Orang-orang banyak mengirimkan berita seperti video atau suatu informasi tanpa memeriksa kebenarannya atau ditabayun dulu. Nah, masalah yang kedua yaitu hate comment atau hate speech yang sering muncul di tengah masyarakat. Contohnya seperti body shaming ataupun hate speech atau komentar kasar yang sering terjadi di media sosial bahkan sudah dianggap biasa. Nah, dua masalah tadi bisa menimbulkan suatu fitnah ataupun kebencian yang sangat dilarang dalam Islam. Permasalahan lainnya dalam bermedia sosial yaitu ketergantungan dalam bermain media sosial. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia karena kita terlalu larut dalam bermedia sosial. Jadi kita memperhatikan lebih dalam, semua masalah tersebut berasal dari kurangnya kontrol diri pengguna media sosial. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa seorang muslim adalah orang yang mampu menjaga lisan dan menjaga tindakannya agar tidak menyakiti orang lain. Media sosial bukanlah sumber kerusakan itu sendiri. Cara kita menggunakannya yang membuat ia menjadi manfaat atau mudarat. Teknologi akan terus berkembang dan tidak bisa kita hindari, sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan dan menjaga prinsip saat berkomunikasi di dunia digital. Untuk itu, Islam menawarkan berbagai macam solusi. Yang pertama adalah menerapkan tabayun. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum kita menyebarkannya. Ini merupakan langkah paling utama untuk menjaga hoaks dan fitnah. Nah, solusi yang kedua adalah menjaga etika. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Yang artinya setiap komentar, pesan, atau unggahan harus difikirkan dengan baik apakah bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. Solusi berikutnya adalah membuat batasan waktu dalam menggunakan media sosial. Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Ada waktu untuk belajar, beribadah, bekerja, dan beristirahat. Dengan mengatur waktu, kita tidak mudah terlarut dalam dunia digital hingga melalaikan kewajiban. Selain itu, media sosial sebaiknya dijadikan sarana kebaikan, berbagi ilmu, memperkuat silaturahmi,
menyebarkan dakwah, dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Jika diarahkan dengan baik, media sosial dapat menjadi ladang pahala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, media sosial hanyalah alat, dan alat itu tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Jika digunakan dengan ilmu, akhlak, dan kesadaran, ia akan membawa banyak manfaat. Namun, jika digunakan tanpa etika dan tanpa kontrol diri, ia bisa menjadi sumber fitnah dan kerusakan. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menggunakan media sosial dengan bijak, menjaga lisan, dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, mari kita jadikan setiap jari yang menulis dan setiap kata yang kita unggah sebagai cerminan iman dan akhlak kita. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Periksa sebelum menyebarkan, pikirkan sebelum berkomentar, dan niatkan setiap aktivitas di media sosial sebagai jalan untuk menebar kebaikan. Jika kita mampu menerapkan solusi-solusi ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah media sosial tidak hanya menjadi ruang informasi, tapi juga ruang pahala dan keberkahan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pengingat bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri agar terus belajar menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.